Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'ini wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Manajemen Kampus IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi. Yang saya hormati segenap Dewan Dosen dan Pengajar Kampus IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman saya angkatan 2012 reguler maupun eksekutif. Juga kepada pengguna YouTube yang sengaja dan mungkin tidak sengaja membuka video yang saya unggah kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya hidup ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, dari zaman kebobrokan menuju zaman yang insya Allah penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Nurhayati. Saya biasa dipanggil Fitri oleh teman-teman saya. Saya lahir di Tegal, tanggal 6 Mei 1990. Saya adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Ahmad Rifai dan Ibu Sofwatun. Saat ini saya bekerja di PT Kosim Indonesia yang berada di kawasan industri Jababeka 2. Saya adalah mahasiswa kampus IKMI Rizkina Cikarang, Bekasi, jurusan Sistem Informasi. Baik, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana saya bisa masuk ke kampus ini. Awalnya, saya setelah lulus dari SMA Negeri 1 Selawi tahun 2008, saya langsung berangkat ke Cikarang. Niat saya untuk bekerja, kemudian kalau bisa saya ingin sambil kuliah. Jadi saya berangkat ke Cikarang, alhamdulillah saya langsung dapat pekerjaan, yaitu bekerja di PT Mattel Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garment, tapi dia membuat mainan anak-anak. Alhamdulillah saya bekerja di situ selama 10 bulan. Belum terpikir untuk masuk perkuliahan. Jadi setelah itu saya langsung mencari kerja lagi. Alhamdulillah dapat di PT Yamaha Motor Manufacturing West Java yang berada di Karawang. Di situ saya bekerja di bagian welding, pengelasan full tank. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat di sana, dan sekali lagi mungkin karena keterbatasan waktu dan biaya, mungkin waktu ya. Jadi saya waktu itu belum bisa memanage waktu saya, sehingga saya belum terpikir juga untuk masuk kuliah. Dan kemudian setelah 2 tahun saya di situ habis kontrak, saya mencari kerja lagi dan alhamdulillah saya dapat di PT Automotive System with Motor PT Asmo Indonesia yang berada di kawasan industri MM 2100 Cibitung, Bekasi. Saya bekerja di situ selama 2 tahun. Ketika saya baru bekerja selama sekitar setengah tahun, 6 bulan, kebetulan saya bekerja sistem off, yaitu 4 hari kerja 2 hari libur. Di situ saya merasakan keboringan, kebosanan karena terlalu sering libur, dan akhirnya saya mencari-cari informasi tentang perguruan tinggi.
Kebetulan banyak juga dari teman-teman saya yang kuliah di kampus di Cikarang, beberapa kampus di Cikarang. Saya tanya-tanya dan saya mencari yang sesuai dengan kantong, juga sesuai dengan waktu, jadi bisa mengkondisikan dengan waktu kerja saya. Kemudian saya tanya ke salah seorang teman saya yang kuliah di IKMI Rizkina. Setelah saya interogasi, kemudian saya disuruh datang ke kampusnya. Saya tanya-tanya sendiri dan alhamdulillah saya pikir ini adalah kampus yang mungkin cocok buat saya dari segi biaya juga waktunya. Jadi saya ingin selama kuliah itu saya tidak membebani materi kuliah juga kekerjaan. Jadi biar bisa sinkron, seimbang gitu. Jadi saya tetap mementingkan pekerjaan saya karena saya butuh, juga saya tidak menyepelekan tugas kuliah. Jadi biar bisa sejalan. Dan alhamdulillah saya bisa masuk situ yaitu pada bulan Mei 2012 dan sekarang sudah bulan Juni 2014. Itu berarti saya sudah 2 tahun lebih 1 bulan sudah sampai semester 6, dan saat ini saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan sebagai syarat pengikut sertaan tugas akhir nanti yang akan dilaksanakan bulan Juli besok. Jadi pada video kali ini saya akan langsung membahasnya. Telah ditentukan temanya yaitu menentukan faktor yang menyebabkan keterpurukan bangsa Indonesia dan bagaimana solusinya terhadap keterpurukan tersebut. Baik, jika kita membicarakan keterpurukan di Indonesia, mungkin sangat banyak sekali. Kita lihat dari segi mananya, dari segi anak-anaknya, remajanya, ABG-nya, sampai ke pemerintahannya. Itu amat sangat banyak terperosotnya kemerosotan dari bangsa Indonesia. Mungkin kita bisa lihat di televisi-televisi, di berita-berita yang miris sekali dari segi moralnya dari bangsa Indonesia yang selalu saja ada masalah ya, entah itu bentrok, entah itu kenakalan remaja, entah itu masalah di pemerintahan seperti korupsi yang sangat-sangat merajalela sekali. Kalau saya bicara faktor keterpurukan terbesar di Indonesia itu akibatnya karena korupsi, itu sangat mungkin sangat belum efektif ya kalau saya sebut korupsi sebagai faktor kemerosotan atau keterpurukan dari bangsa Indonesia. Karena kita lihat akarnya itu dari mana, asalnya korupsi itu dari mana. Baik, kalau kita bicara akar permasalahan, berarti kita ibaratkan sebuah pohon. Dia tuh mempunyai akar, kemudian ada batang, kemudian menjadi ranting, kemudian muncul daun, bunganya. Dan kalau saya bilang korupsi adalah bunganya itu, bukan sebuah akar, tapi itu adalah bunga dari apa sih akarnya itu, kenapa bisa terjadi korupsi. Saya tidak akan berbicara tentang korupsi saja, karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkan korupsi menjadi merajalela di Indonesia ini. Saya ambil dari Google, yaitu oleh Dr. Muhammad Sobri Sutikno, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia itu antara lain disebabkan karena
belum ditempatkannya pendidikan sebagai faktor prioritas. Belum ditempatkannya pendidikan sebagai faktor prioritas dan ujung tombak perubahan nasib bangsa yang mengakibatkan berbagai dampak negatif seperti rendahnya kualitas, belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, dan tidak terbentuknya sikap keterpelajaran yang utuh. Ya, saya setuju sekali. Pendidikan adalah faktor utama. Saya mungkin akan sedikit bercerita ya tentang suatu kejadian. Jadi kebetulan saya pernah mengontrak di suatu daerah. Di situ saya punya tetangga. Dia itu mempunyai dua orang anak kecil, masih sekitar SD, satu kelas 5 SD, adiknya kelas sekitar 2 SD. Setelah beberapa bulan saya tinggal di situ, jadi ada suatu kejadian yang unik, tapi saya miris sekali gitu. Jadi anak kecil itu kepergok beberapa kali mencuri, dan mencurinya itu dengan cara yang mungkin bisa dibilang anak kecil itu seperti diajarin sama orang lain. Kalau kita perhatikan, tetangga-tetangga perhatikan gitu, jadi mencurinya dengan berbagai cara. Ada kadang disodok-sodok di atasnya, kadang diraba-raba ininya, meraba-raba jemuran, kemudian membuka pintu seenaknya seperti rumah sendiri, masuk dan kemudian mengambil barang orang lain. Itu sangat-sangat miris sekali. Saya berpikir, kenapa anak ini kok bisa sampai mencuri? Apakah ada yang mengajarinya ataukah dengan inisiatif sendiri? Kalau saya pikir dengan inisiatif sendiri, saya kurang setuju. Soalnya dia seorang anak kecil, sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD, yang dia itu sangat, mungkin kalau anak kecil itu pikirannya hanya bermain dan bermain, tapi itu ada kepikiran untuk mencuri. Itu sangat-sangat menyedihkan sekali gitu. Apakah itu salah orang tuanya atau pendidikan? Saya kurang tahu. Kemudian saya perhatikan orang tuanya itu sangat-sangat keras ya terhadap dia. Saya tahu orang tuanya itu sering memarahi dia, tapi memarahinya itu karena benar. Karena apa? Misalkan ketika dia mau masuk tidak mengucapkan salam, dia hanya gedor-gedor pintu, orang tuanya tidak mau membukakan pintu. Kemudian ketika dibuka, pasti dimarahin, kenapa nggak salam? Nah, itu termasuk mungkin menurut saya itu udah hal baik ya. Berarti orang tuanya memang mengajarkan yang baik, keras untuk kebaikan dia. Terus apa yang salah? Saya cari lagi. Oh, ternyata kedua anak kecil itu waktu kecilnya, dari sejak dia lahir sampai mungkin TK, dia itu diasuh oleh orang tuanya, neneknya di kampung. Jadi kebetulan pas saya tinggal di situ, anak-anak itu juga baru ikut orang tuanya sekarang itu. Makanya mungkin ini karena jauh dari orang tua, jauh dari pantauan orang tua, yang kemudian sama neneknya mungkin karena sibuk atau bagaimana dan tidak terurus oleh orang tua. Maka saya bilang ini adalah kesalahan mendidik orang tuanya yang kurang perhatian, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Itu tepatnya adalah seperti itu. Jadi belum ditempatkan pendidikan sebagai prioritas utama memang sangat benar, karena pendidikan, apalagi pendidikan untuk anak-anak, itu sangat penting sekali. Karena walau bagaimanapun ada peribahasa yang mengatakan mencari ilmu di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu, mencari ilmu di waktu besar bagaikan menulis di atas air. Itu sudah sangat jelas sekali bahwa pendidikan anak-anak atau pendidikan anak-anak kecil itu sangat penting, apalagi pendidikan agama.
bukan hanya agama yang saya anut, bahkan di semua agama saya yakin mereka mengajarkan sebuah kebaikan moral, bagaimana kita harus bertindak, bersikap, kemudian bagaimana apa akibat-akibat dari perbuatan yang melanggar perintah, akibat perbuatan yang tidak baik itu sepertinya kita juga mempelajarinya itu di agama. Seperti ketika kita mencuri, kita akan berdosa. Itu adalah hal sepele, tapi kalau misalkan tidak dipahami oleh anak-anak tidak akan mengerti gitu. Jadi amat sangat penting pendidikan, dan pendidikan agama itu sangat-sangat penting. Saya juga setuju pas pada debat capres pada tanggal 15 Juni kemarin, ada salah satu maksudnya ada salah satu capres calon presiden yang mengatakan bahwa ini karena pendidikan yang kurang. Maka dari itu sebaiknya anak-anak SD itu diajarkan lebih banyak pelajaran tentang moral dan pelajaran tentang moral dan keagamaan yang lebih banyak, karena itu akan membuat anak-anak lebih mempelajari tentang bagaimana kita bersikap dahulu daripada dikasih pelajaran umum. Jadi sekitar 60% pelajaran moral, tentang moral, dan selebihnya baru pelajaran umum seperti matematika, bahasa, dan kewarganegaraan mungkin. Jadi saya bilang ini adalah faktor akar permasalahan itu bisa dibilang dari pendidikannya. Lalu kita bisa menghubungkan kan bagaimana para koruptor mengapa mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin mereka juga kurang dalam memahami pendidikan agamanya, atau kurang memahami tentang akibat-akibat yang ditimbulkan ketika mereka itu melanggar sesuatu, atau kalau korupsi itu bisa dibilang kan mencuri uang negara. Kalau mereka berpikiran kalau mencuri itu dosa, mencuri akan dihukum, diberi hukuman di akhirat nanti, itu mereka pasti nggak bakal ada yang namanya korupsi. Jadi hanya itu hal-hal sepele yang mereka itu sangat menyepelekan sekali. Kemudian faktor yang kedua adalah hukum atau aturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya ditegakkan. Karena hukum atau aturan perundang-undangan belum sepenuhnya ditegakkan, akibatnya KKN dan pelanggaran HAM masih belum bisa sepenuhnya diberantas. Jika sistem hukum ini dilaksanakan oleh orang-orang yang jujur dan adil, kita tidak akan mempunyai masalah lagi, di mana di dalam sistem hukum dicatat bahwa orang kaya boleh dibebaskan, walaupun pencuri ayam harus dihukum. Seharusnya manusia patuh dan tunduk pada undang-undang. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah undang-undang yang mengikuti kehendak manusia. Dan ini adalah bobrok-bobroknya bangsa Indonesia itu juga dari masalah hukum yang tidak ditegakkan secara tegas. Kemarin-kemarin terjadi kasus seorang nenek yang mencuri singkong yang akan dihukum selama 2,5 tahun kalau nggak salah, atau didenda dengan uang sebesar 1 juta sekian. Saya kurang memahaminya. Ini adalah memang hukum ini sudah dilaksanakan, tapi hanya seorang nenek yang mencuri singkong karena dia untuk memberi makan anak-anaknya, itu sangat miris sekali jika harus diberi hukuman seberat itu. Sedangkan mereka yang para korupsi, yang mencuri uang negara, karena mereka bisa membayarnya dengan uang, akhirnya hukum tidak memberikan hukuman apa-apa gitu. Jadi ini sangat-sangat miris sekali ya. Harus seorang hakim, seorang penegak hukum itu harus
benar-benar menegakkan keadilan di Indonesia ini. Siapapun yang melanggar, dan jangan sampai terpengaruh atau terkena iming-iming uang oleh beberapa pihak yang bersalah. Jadi ini sangat-sangat miris sekali. Dan korupsi itu menjadi faktor-faktor yang sangat susah untuk dihentikan, karena ini adalah faktor kesadaran diri, kesadaran akan pentingnya bermasyarakat, kesadaran akan sebuah kewajiban. Kalau misalkan para koruptor itu menurut saya adalah mereka yang sangat-sangat meremehkan hal-hal yang kecil. Jadi korupsi itu bisa bermula dari hal-hal yang kecil. Misalkan dia diberi perintah untuk membuat sebuah proyek, diberi senilai 1 miliar. Kemudian dalam proyek itu sudah dilakukan sebersih mungkin tanpa adanya korupsi sepeser pun. Kemudian di akhir proyek itu setelah selesai ada uang senilai 500.000 dibanding 1 miliar proyek itu. Mereka ngomong alam, tapi pasti dalam hati mereka ada yang berpikir seperti ini. 500.000 ini kan sedikit, kita kan proyeknya 1 miliar, jadi nggak bakal ada tuh yang tahu gitu kan. Jadi kita masukin aja ke dananya gitu kan. Itu bisa jadi seperti itu. Itu korupsi yang besar itu pasti bermula dari hal-hal yang kecil. Kalau kita tidak meremehkan hal-hal yang kecil, itu tidak akan terjadi korupsi yang sebesar sekarang ini. Seperti orang-orang yang berpendidikan tapi mereka merasa kekurangan atau kayak gimana, itu karena mereka kurang bersyukur mungkin ya. Sudah diberi gaji yang besar tapi masih aja kurang. Jadi ini adalah faktor-faktor yang harus diperjuangkan, yaitu masalah kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari para pemerintahan yang ada di atas itu. Jadi harus benar-benar ditegakkan keadilan itu. Apalagi masalah hukum yang sangat-sangat membuat kita tuh serasa ingin bergejolak, nggak adil gitu kan. Orang-orang kecil dihukum berapa tahun, berapa juta, sedangkan mereka yang mencuri uang rakyat bermiliar-miliar, berjuta-juta, tapi mereka dibebaskan begitu saja. Kalau enggak dikasih hukuman tapi dengan fasilitas yang sangat memadai seperti di hotel saja. Jadi ini yang sangat tidak adil sekali di Indonesia, masalah hukum. Saya juga kurang setuju masalah polisi lalu lintas. Sering sekali kita melihat ya, kalau anggota keluarga dari para polisi, TNI atau yang sejenisnya, ketika dia melanggar, tidak membawa SIM ataupun kurang spion ataupun tidak menyalakan lampu di stop, kemudian dia membawa nama keluarganya, ayahnya atau omnya yang menjadi seorang polisi, kemudian dia dibebaskan begitu saja, itu sangat-sangat tidak adil. Itu harusnya mereka berpikir orang lain saja kita tangkap, apalagi kalau anggota keluarga dari polisi itu sendiri yang melanggar. Itu harusnya malah memberikan contoh yang baik bagi kita. Jadi jangan membawa nama-nama anggota keluarganya polisi kayak gitu. Kalau enggak, hukum tetap harus ditegakkan, yang melanggar harus dihukum begitu. Jadi ini yang sangat-sangat harus diperbaiki dari hal-hal yang sekecil ini, masalah penilangan, terus masalah kesadaran masing-masing itu harus sangat-sangat dijunjung tinggi, kita perjuangkan. Terus yang ketiga adalah korupsi di Indonesia, yang sudah saya bicarakan yang tadi ya sedikit, masalah korupsi yang tidak henti-hentinya tersebar di dunia pemberitaan di Indonesia ini.
dari pemerintahan, dari orang-orang kecil sampai pejabat-pejabat tinggi, yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Kemudian berikutnya adalah krisis moral. Krisis moral, hampir setiap hari kita membaca dan mendengar saran mengenai hal moral bangsa Indonesia. Yang sering dikatakan merusak moral anak bangsa adalah pornografi dan judi. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang ada di perkotaan, tetapi juga di masyarakat pedesaan. Pornografi dan judi ini adalah masalah kenakalan remaja. Saya pikir ini adalah masalah moral, seperti korupsi, kenakalan remaja. Ini adalah salah satu dari krisis moral, karena mereka tidak mempelajari secara detail tentang moral, tidak menghayati tentang moral itu apa, tentang bagaimana kita harus bersikap. Ini adalah sebuah krisis moral yang harus diperjuangkan. Seperti pornografi yang mereka sekarang sudah sangat banyak sekali di internet ya. Apalagi sekarang anak-anak kecil yang masih 3 tahun, 4 tahun sudah dipegang HP sama orang tua. Itu tuh sangat-sangat merusak kalau menurut saya. Dan ini adalah PR buat para orang tua yang mungkin mereka berada, mereka punya uang, punya segalanya, kemudian memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anaknya, diberikan ini itu, tidak mengontrol kepada anak-anaknya, itu salah sekali. Ada baiknya orang tuanya itu harus mengontrol secara detail perkembangan anaknya dari kecil, karena apalagi kalau anak-anak kecil itu sekali dipegang HP pasti langsung bisa menjalankannya. Nah, apalagi kalau misalkan sudah dikenalkan dengan dunia internet, itu sangat-sangat membahayakan sekali bagi kehidupan selanjutnya. Jadi ini harus diperjuangkan oleh masing-masing orang tua, yaitu harus mempunyai kesadaran akan kewajiban mendidik anak, kewajiban dalam membesarkan anak yang baik, yang patuh, yang agar tidak terpeleset atau akan tidak terpengaruh dengan dunia era modern sekarang ini. Ini adalah sesuatu yang harus dikontrol secara baik, karena walau bagaimanapun anak-anak adalah generasi penerus kita. Kalau misalkan anak-anak kita didik dengan cara yang tidak baik, dengan memberikan handphone, menurut saya itu memang baik, itu biar mereka dikenalkan dengan teknologi. Tapi sangat-sangat tidak baik ketika sudah mulai diperkenalkan dengan internet, kemudian mereka bergaul dengan orang di luar sana yang kita nggak tahu mereka itu baik apa enggak, kemudian dia menyalahgunakan, dan sangat-sangat akibatnya akan sangat fatal sekali. Jadi kalau menurut saya, masalah moral adalah masalah PR dari masing-masing orang tua. Setiap orang tua itu harus mempunyai tanggung jawab terhadap moral anaknya, pendidikan anaknya harus diajari secara benar, harus disekolahkan. Kalau misalkan pun dia tidak bisa meninjau secara langsung anak-anaknya, itu bisa saja disekolahkan dengan ke sekolah-sekolah yang bagus, yang sangat menjunjung tinggi nilai agama, dan itu sangat penting sekali. Jangan mencari yang sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, tapi orang-orangnya pun ikut kayak orang internasional, maksudnya dalam sikapnya, dalam pergaulannya seperti orang-orang internasional, tapi kita berpikiran seperti orang internasional, tetapi dalam hati kita tetap menjadi warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan moral, masalah moral. Kemudian yang kelima adalah belum adanya pemimpin yang siap jadi pemimpin. Saat ini bangsa Indonesia mempunyai masalah kepemimpinan yang serius. Kita bisa lihat dalam masyarakat hampir tidak ada kepercayaan lagi terhadap segala macam pemimpin. Padahal tanpa pemimpin yang andal
negara ini tidak akan pernah keluar dari kemelut. Kriteria pemimpin yang baik harus seorang yang kuat keimanannya dan mantap keagamannya. Pemimpin yang ideal yaitu tidak hanya dikenal sebagai seorang negarawan saja, namun pemimpin umat sehingga nantinya dapat mengayomi serta menjadi teladan rakyatnya. Dan ini adalah PR bagi kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia pada tanggal 9 Juli nanti. Saya tidak akan kampanye, tapi saya hanya ingin sedikit mengulas kalau kita itu mencari pemimpin yang benar-benar dia itu mau mengayomi, dia itu mau benar-benar memimpin, menjaga nama baik Indonesia, menjaga warga penduduk negara Indonesia dari kemiskinan. Dia harus membantu apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia ini, membantu memperbaikinya, bukan malah merusak ataupun bisa dibilang diperjualbelikan dengan negara asingnya. Karena saat ini sangat-sangat memang banyak sekali yang membicarakan hal ini. Indonesia adalah negara yang besar, yang kaya akan alamnya, yang kaya akan sangat subur sekali. Jadi harus kita jaga, harus kita lestarikan, dan orang-orangnya pun harus dilestarikan seperti penduduknya. Bagaimana cara mengurangi tingkat kenakalan remaja? Karena saat ini kenakalan remaja juga menjadi faktor yang sangat membooming juga. Dari kenakalan remaja, misalkan pemakaian narkoba, obat-obatan keras, kemudian masalah pemerkosaan, masalah perjudian, masalah pengeroyokan. Itu sudah banyak sekali remaja-remaja ya, dari mulai SMP sampai SMA sampai ke mahasiswa, itu sudah banyak sekali. Makanya bagaimana kita kembali menyadarkan mereka, apalagi kalau misalkan orang-orangnya sudah melebihi batas anak-anak. Karena ketika kita memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang sudah dewasa, mereka cenderung lebih keras, yang susah untuk menerima pendapat dan nasihat orang lain. Itu bagaimana caranya biar bisa memperbaiki akhlak dan moral mereka gitu. Kita tidak mau nasi sudah menjadi bubur ya, karena anak-anak kecil itu sudah berubah menjadi dewasa. Tapi bagaimana kita mengubah dewasa, orang-orang yang dewasa itu yang sudah bisa berpikir, tentunya pasti mereka sudah bisa berpikir bagaimana yang baik dan bagaimana yang buruk, tapi mereka kadang-kadang terpengaruh dengan keadaan di luar gitu. Jadi tetap ini adalah sebuah permasalahan yang masih sangat sering terjadi. Kembali kepada orang tua masing-masing. Orang tua masih harus bertanggung jawab selama anaknya belum mempunyai keluarga sendiri. Orang tua wajib bertanggung jawab terhadap anaknya, bagaimanapun itu. Kemudian pemimpin yang baik, yang mau mengurusi hukum, yang mau menegakkan keadilan itu sangat penting. Jadi pemimpin itu harusnya bisa mengayomi. Misalkan para hakim itu diberikan ketegasan. Kalau misalkan para hakim tidak menjalankan sesuai dengan hukuman itu kepada yang melanggar, maka hakim itu dihukum. Itu bisa nggak pemimpinnya seperti itu? Jadi kembali ke masalah korupsi ya. Kalau saya sendiri itu mempunyai satu usulan bahwa bisa saja kita memberantas korupsi, yaitu dengan menegakkan hukum, menegaskan agar hukum itu tidak disepelekan oleh sembarangan orang,
agar hukum tidak bisa dibeli, agar hukum bisa selalu ditegakkan, apalagi pada orang-orang yang korupsi, yang punya banyak uang, orang-orang yang beruang. Jadi harus sangat ditegakkan hukumnya. Kalau saya pernah berbincang dengan mahasiswa Fakultas Hukum teman saya, mereka sangat keras sekali dan sangat menganjurkan masalah korupsi itu hanya bisa diselesaikan dengan cara satu, yaitu menegakkan paham komunis di Indonesia. Itu saja. Jadi paham komunis itu adalah paham di mana mereka yang melanggar itu langsung dihukum mati. Mereka langsung dihukum, dibunuh atau pokoknya dihukum mati. Tapi kalau di Indonesia itu mungkin tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Kita ubah, jadi dari paham komunis kita ubah menjadi paham idealis atau paham nasionalis. Jadi untuk menegakkan dan menegaskan, jadi seakan-akan hukum itu harus mempunyai wewenang gitu. Jangan hanya terpengaruh oleh dengan iming-iming uang sekian ratus juta itu oke, iya, bebas gitu. Jadi kita berikan hukuman seberat-beratnya pada orang-orang yang melakukan korupsi, pada koruptor, tikus-tikus negara. Jadi harus tegas, hukum itu harus tegas ya. Jadi mungkin kalau misalkan di peraturan perundang-undangan diganti, bagi mereka yang korupsi dihukum hukum mati, itu tidak akan ada yang berani korupsi. Kalau menurut saya itu tidak akan ada yang berani. Sekali mereka ketahuan korupsi, itu nyawa melayang. Jadi mereka mungkin tidak akan pernah melakukan korupsi. Kalau hanya dihukum dengan penjara berapa puluh tahun, atau kalau enggak dengan uang sekian ratus juta, itu mereka sangat-sangat menyepelekan. Orang mereka punya banyak duit, ya kan? Mereka punya banyak duit. Jadi kalau misalkan mereka dihukum dan hukum itu bisa dibayar, kenapa enggak kita ngebayar gitu? Saya pun mungkin kalau jadi koruptor seperti itu, karena sangat meremehkan hukum di Indonesia, mereka mereka menganggap remeh tentang korupsi itu sendiri. Jadi sedikit-sedikit kalau misalkan mereka ada sesuatu untuk bisa diambil, ada kesempatan, kenapa nggak melakukan korupsi gitu kan? Jadi mereka lah yang pikirannya itu sangat-sangat sempit, yang tidak pernah memikirkan masyarakat yang lain, memikirkan orang-orang lain yang masih kesusahan, yang masih berada di bawah batas kemiskinan. Itu harusnya mereka harus sadar akan itu. Jadi jangan sampai meremehkan uang negara. Kalau misalkan para petinggi yang diperpajakan atau apa, itu sangat-sangat mudah sekali untuk melakukan korupsi ya. Tapi wallahualam, saya juga kurang tahu keadaan sebenarnya di sana seperti apa. Jadi saya hanya melihat di TV-TV, di berita-berita itu saja. Dan itu sangat-sangat miris. Korupsi sangat-sangat menghancurkan keadaan negara Indonesia. Kalau saja mereka berpikir berapa juta, berapa miliar yang mereka korupsi itu mereka bagikan kepada warga negara yang kurang mampu, mungkin mereka bisa dibilang salut, kita salut gitu. Tapi kalau mereka korupsi untuk diri mereka sendiri, untuk kehidupan mereka sendiri, itu sangat-sangat menyebalkan gitu ya. Ini yang sangat harus ditegakkan di Indonesia, masalah korupsi yang jangan sampai malah berlanjut, malah menjadi tren. Korupsi kok menjadi tren gitu kan. Jadi kita perbaikilah dari diri kita sendiri, akan kesadaran juga tanggung jawab diri kita sendiri sebagai makhluk sosial
ya kan, makhluk yang punya agama gitu kan. Tentunya kalau misalkan mereka berpegang teguh pada agama, mereka pasti akan berpikir kalau mencuri itu, kalau korupsi adalah mencuri adalah berdosa, mereka akan dihukum di akhirat, masukin ke neraka. Itu sangat sudah bisa membantu itu untuk menyadarkan mereka yang para koruptor itu sebenarnya. Tapi karena mereka meremehkan hal sekecil itu, ya otomatis ya gimana lagi, mereka meremehkan. Makanya harus ada hukum yang tegas, yang berani menantang para koruptor. Begitulah seharusnya. Jadi gunakan paham seperti paham komunis, yang para koruptor itu harus dihukum mati karena mencuri uang negara, mencuri uang rakyat, apalagi yang nilainya sudah mencapai lebih dari 1 triliun gitu. Itu sangat harus ditegakkan. Saya sangat setuju sekali kalau hukum bisa berani tegas seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang menyebabkan keterpurukan bangsa Indonesia adalah timbulnya krisis kepercayaan di berbagai bidang serta krisis kebudayaan. Peristiwa di tanah air saat ini ditandai oleh adanya indikasi lunturnya nilai-nilai kebersamaan, penghargaan dan identitas diri untuk menerima perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Maraknya unjuk rasa saat ini antara lain disebabkan kurangnya kepercayaan dan suburnya rasa egoisme oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Krisis kepercayaan juga timbul disebabkan oleh menurunnya sikap nasionalisme akibat pendalaman nilai-nilai agamis yang rendah dan mengakibatkan terbentuknya pola pikir yang cenderung destruktif, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia saat ini cenderung menggunakan kekerasan sebagai jalan pemecahan masalah. Di samping ini, masyarakat Indonesia yang dicitrakan sebagai religius dan penuh sopan santun saat ini tengah mengalami krisis kebudayaan dengan munculnya budaya kekerasan. Akibatnya sering terjadi bentrok antar kelompok. Sikap yang tidak mau menerima perbedaan ini adalah krisis kebudayaan. Ya, krisis kebudayaan dan kepercayaan bagi bangsa Indonesia terhadap masyarakat yang lain. Tentunya maraknya bentrok yang terjadi sekarang ini antar suku apa dan suku apa yang terjadi di Indonesia itu juga masalah moral, juga masalah krisis moral kalau menurut saya ya. Kalau kita memahami Pancasila aja, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, maksud saya itu. Kalau itu menanamkan di hati mereka, itu tidak akan ada yang namanya bentrok, sikap meremehkan terhadap suku lain, itu tidak ada, karena kita itu semua sama di Indonesia ini. Jadi harus ditegakkan juga masalah moral, krisis moral dan kebudayaan ini antar etnis, antar suku budaya, itu juga harus ditegakkan. Bagaimana cara menyadarkan mereka gitu, agar tidak terjadi bentrok lagi, agar tidak menjadi merusak budaya gitu, merusak budaya yang selama ini dianut, selama ini dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu kala yang aman dan tentram. Itu kenapa sekarang ini mulai terjadi lagi. Kemarin beberapa minggu yang lalu ada bentrok suku Ambon dan suku pribumi di daerah Cikarang sini. Saya juga kurang tahu masalahnya apa dan kenapa mereka bisa bentrok. Itu ini adalah sebuah krisis juga, krisis yang harus diperbaiki oleh masing-masing masyarakat. Harus ada yang menengahi lah, harus ada yang menengahi. Dan apa fungsinya hukum sih kalau nggak buat menengahi sebuah perdebatan begitu. Jadi lagi-lagi kepada ke hukum dan perundang-undangan yang terjadi di Indonesia itu belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya ini adalah sebuah PR, sebuah
perbaikan lah, harus ada perbaikan bagi mereka para penegak hukum agar jangan meremehkan sedetil apapun harus diperhatikan. Masalah apapun, masalah sekecil itu, masalah pendidikan anak-anak, masalah kenakalan ABG, kenakalan remaja, masalah anak-anak yang moralnya sudah, ya Allah, itu pada nonton yang enggak sepatutnya ditonton. Terus kemudian anak-anak SD yang banyak juga kasusnya, itu harus sangat ini ya, kalau bisa mungkin bagi anak-anak itu tetap diberi kehukuman kalau misalkan mereka melanggar dari peraturan. Misalkan mereka melanggar, anak-anak itu ketahuan menonton pornografi, oleh gurunya dipanggil, kemudian bisa jadi nggak usah dihakimi sekolah, langsung aja ke polisi. Mereka pasti bakal takut dan mungkin bisa memberikan efek jerah bagi mereka agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Pada saat mereka dewasa sudah ada pelajaran yang berarti buat dia. Mungkin bisa jadi seperti itu. Dari anak-anak ABG, kemudian para remaja yang kenakalannya sudah di ambang batas kalau menurut saya. Kemudian apalagi di pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan yang mereka kenakalannya adalah kenakalan yang berdasi. Intinya mereka tidak seperti para pencuri, tapi mereka melakukan hal-hal yang mirip mencuri gitu. Jadi ini yang juga menjadi sangat-sangat harus diperhatikan gitu, sangat teliti sedetail apapun. Jadi masalah hukum, penegakan hukum, dan masalah penanaman pendidikan anak di usia dini itu harus sangat diperhatikan. Itu adalah salah satu solusi yang saya utarakan, saya usulkan. Jadi masalah pendidikan anak-anak, yaitu masalah moral dan keagamaan, itu harus diperdalam lagi ketika di sekolah dasar, kemudian di SMP masih berlanjut, kemudian di SMA-nya mungkin sudah banyak diberikan pengetahuan umumnya. Kemudian di hukum, masalah penegakan hukum yang kurang adil harus bisa ditegakkan kembali, memberikan sanksi yang tegas, memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelanggar hukum. Itu adalah solusi yang sangat baik, apalagi kalau membuat negara Indonesia ini menjadi negara yang adil, yang bisa menegakkan hukum dan bisa memberikan efek jerah kepada mereka para pelanggar hukum. Itu adalah salah satu solusinya. Tanpa mereka diberikan hukuman yang berat, mereka tidak akan jerah, mereka akan melakukan lagi dan lagi. Makanya diberikan efek-efek yang begitu sangat bisa membuat mereka itu sadar dan tidak mengulanginya lagi. Oke, mungkin sudah mencapai 48 menit 44 detik. Nah, sudah mau mencapai 50 menit. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang kewarganegaraan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga buat para penonton YouTube ini, dan semoga negara Indonesia menjadi negara yang aman, adil, makmur, yang sejahtera, yang masyarakatnya damai, sentosa, yang saling menegakkan negara Indonesia, yang ikut serta dalam membela kebenaran. Seberat apapun konsekuensinya harus kita hadapi, karena untuk menjadi negara yang adil, thayyibatun wa rabbun ghafur, itu sangat-sangat butuh sebuah perjuangan yang keras, yang kuat, dan tentunya harus
selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemakmuran dan perdamaian di negara tercinta ini. Akhir kata, barangkali dalam video kali ini banyak salah dan banyak menyinggung pihak-pihak yang menonton. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebaikan itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.